Pembayaran belum juga masuk, padahal bisa jadi sistem masih berada dalam masa penyesuaian. Sekali lagi, ini tidak otomatis berarti uang hilang, melainkan masih ada proses teknis yang belum selesai. Setelah memahami 4 kemungkinan tadi, sekarang masuk ke bagian yang lebih penting lagi, yaitu langkah apa yang bisa dilakukan agar hak pensiun tetap lancar. Pertama, lakukan autentikasi secara rutin sesuai ketentuan. Jangan menunggu sampai ada masalah. Anggap saja ini sebagai bagian dari menjaga hak sendiri. Kedua, pastikan semua data diri benar dan terbaru. Jika pindah alamat, segera perbarui. Jika ada perubahan status keluarga yang penting untuk dicatat, segera urus. Jika ada koreksi nama atau tanggal lahir, jangan dianggap remeh. Ketiga, simpan semua dokumen penting di tempat yang aman dan mudah diketahui keluarga. SK pensiun, KTP, kartu keluarga, dan buku rekening sebaiknya tersusun rapi. Jika perlu, buat salinan dan simpan di map khusus. Keempat, segera hubungi pihak resmi jika ada kendala. Jangan hanya mengandalkan informasi dari media sosial atau grup percakapan. Dalam persoalan seperti ini, yang paling mengetahui status pencairan seseorang adalah pihak yang memang menangani sistem pembayaran tersebut. Kelima, bijaklah menerima informasi. Dalam urusan keuangan negara, tidak ada pembayaran yang dilakukan hanya karena kabarnya ramai dibicarakan. Semuanya harus punya dasar hukum dan keputusan resmi. Salah satu hal yang sering membuat orang salah paham adalah penggunaan istilah tidak dapat menerima rapel. Kalimat seperti ini kerap dipahami seolah-olah jika tidak diterima sekarang, maka selamanya tidak akan diterima. Padahal dalam banyak keadaan, yang dimaksud sebenarnya adalah belum dapat menerima pada waktu yang sama dengan penerima lainnya. Ini perbedaan yang sangat besar. Artinya lebih dekat kepada penundaan yang masih dapat diperbaiki, bukan kehilangan hak secara permanen. Jika masalahnya ada pada autentikasi, maka autentikasi bisa dilakukan. Jika masalahnya data belum sinkron, maka data bisa diperbarui. Jika masalahnya rekening bermasalah, maka rekening bisa diaktifkan kembali atau diganti. Dengan pemahaman yang benar, tidak perlu muncul kepanikan yang berlebihan. Yang penting adalah memastikan bahwa semua persyaratan telah dipenuhi dan data yang tercatat memang sudah benar. Sekarang bayangkan suasana sehari-hari pada 25 Maret 2026. Seseorang sedang duduk tenang di rumah, mungkin baru selesai beribadah, mungkin baru membersihkan halaman, mungkin sedang duduk di teras sambil melihat cucu bermain. Lalu masuk kabar tentang rapel pensiunan. Seketika suasana hati bisa berubah. Yang tadinya tenang menjadi tegang. Yang tadinya santai mulai memikirkan saldo rekening. Ini wajar, karena uang pensiun bukan hanya angka dalam tabungan. Uang pensiun menyangkut ketenangan hidup, menyangkut rasa aman, menyangkut kemampuan untuk tetap mandiri. Dari sana kebutuhan makan dipenuhi, obat dibeli, tagihan dibayar, bahkan kadang cucu masih mendapat uang jajan. Karena itu, jika ada kabar mengenai rapel, harapan memang mudah muncul. Tetapi jika kabarnya simpang siur, kekhawatiran juga datang. Maka daripada tenaga habis untuk panik, lebih baik tenaga itu dipakai untuk memeriksa keadaan sendiri. Sudah autentikasi atau belum? Data diri sudah cocok atau belum? Rekening masih aktif atau tidak? Ada perubahan administrasi yang belum dilaporkan atau tidak? Keluarga sudah tahu letak dokumen penting atau belum? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih berguna daripada terus menebak-nebak, sebab yang sering membuat seseorang semakin cemas bukan masalahnya sendiri, melainkan ketidakjelasan. Jika sampai 25 Maret 2026 masih ada yang belum melakukan autentikasi, sebaiknya jangan menunda lebih lama lagi. Cari tahu caranya dan lakukan sesuai ketentuan. Jika bisa melalui aplikasi andal by Taspen, cobalah langkah-langkahnya secara perlahan. Jika merasa bingung, mintalah bantuan keluarga. Tidak ada salahnya meminta tolong, itu justru langkah yang bijaksana. Jika ada dugaan data belum sinkron, segera cek dokumen fisik, bukan hanya mengandalkan ingatan. Jika berada dalam keluarga pensiunan yang telah wafat, jangan langsung beranggapan bahwa hak rapel otomatis hilang. Cari tahu prosedur klaim ahli waris, siapkan dokumen yang diperlukan, dan urus melalui jalur yang benar. Jika baru saja pindah rekening atau bank mitra, jangan mengira semuanya pasti langsung beres. Pastikan kembali, tanyakan lagi, dan pantau sampai benar-benar selesai. Ada beberapa persoalan klasik yang memang sering terjadi. Nama berbeda satu huruf. Bagi manusia tampak sama, tetapi bagi sistem dianggap berbeda. Rekening pasif karena jarang digunakan. Alamat berubah tetapi belum diperbarui. Perubahan status keluarga belum dilaporkan. Revisi SK pensiun belum selesai. Semua itu mungkin tampak kecil, tetapi justru dapat menjadi penyebab keterlambatan yang panjang. Itulah sebabnya tertib administrasi jangan dianggap sepele. Data yang rapi ibarat pondasi rumah.
Sering tidak terlihat, tetapi jika pondasinya bermasalah, seluruh bangunan ikut terganggu. Untuk keluarga yang mendampingi orang tua pensiunan, perannya sangat besar. Anak, cucu, menantu, keponakan, atau siapapun yang dekat, sebaiknya membantu dalam urusan teknis seperti autentikasi, pengecekan rekening, atau pencocokan data. Bagi generasi yang lebih muda, hal-hal itu mungkin terasa sederhana, tetapi bagi orang tua yang tidak terbiasa, semua itu bisa membingungkan. Pendampingan yang sabar sangat berarti. Bantuan kecil seperti mengisi aplikasi, memotret dokumen, menemani bertanya ke petugas, atau sekadar mengecek kecocokan data dapat membawa ketenangan yang besar. Pada akhirnya, inti dari semua ini perlu dipegang kuat-kuat. Persoalan rapel seringkali bukan soal ada atau tidak ada hak, melainkan soal apakah administrasinya sudah siap atau belum. Jika administrasi beres, autentikasi lancar, data sinkron, rekening aktif, dan tidak ada kendala lain, maka peluang pembayaran berjalan mulus tentu lebih besar. Tetapi jika ada bagian yang belum selesai, wajar jika sistem menahan proses sampai semuanya jelas. Itu bukan untuk mempersulit, melainkan untuk menjaga ketepatan pembayaran. Maka, langkah yang paling bijak pada 25 Maret 2026 adalah bersikap tenang, memeriksa keadaan sendiri dengan jujur, merapikan hal-hal yang masih kurang, dan hanya berpegang pada informasi yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Jika masih ada pertanyaan seperti sampai kapan rapel yang tertunda bisa dicairkan, jawabannya memang bisa berbeda-beda tergantung kendalanya. Jika masalahnya hanya autentikasi yang belum dilakukan, setelah autentikasi selesai dan status terverifikasi, proses dapat berjalan kembali. Jika masalahnya administrasi yang lebih rumit, waktunya bisa lebih panjang. Jika masalahnya mutasi pembayaran atau pergantian rekening, waktunya juga bergantung pada seberapa cepat penyesuaian sistem diselesaikan. Karena itu, tidak semua kasus bisa disamakan. Tetapi satu hal tetap jelas, semakin cepat langkah perbaikan dilakukan, semakin besar peluang persoalannya cepat selesai. Maka pesan terpenting yang perlu diingat adalah ini, rapel adalah hak. Jika ada kendala, yang sering terjadi adalah tertunda, bukan hilang. Jika tertunda, dalam banyak kasus masih dapat diperbaiki. Jika masih dapat diperbaiki, maka yang dibutuhkan adalah langkah yang tepat, bukan kepanikan yang berkepanjangan. Tetap waspada, tetap hati-hati, tetap ingin tahu, tetapi jangan membiarkan ketakutan mengambil alih sebelum persoalannya dipahami dengan benar. Selama syarat dipenuhi, proses dijalankan sesuai aturan, dan informasi diambil dari jalur yang benar, harapan tetap ada. Dan ketika harapan itu dijaga dengan ketenangan, langkah yang diambil pun akan lebih tepat, lebih terarah, dan lebih menenangkan bagi diri sendiri maupun keluarga. Seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. Jadi saudara-saudara, cara berpikir dan cara berpikir tentang bernegara, cara berpikir tentang pembangunan yang konvensional, yang normatif adalah membangun pertumbuhan, ya, dan ada pemikiran selama ini, ya, pemikiran neoliberal, biar yang kaya nggak apa-apa, 0,1%. Lama-lama menurut teori ini, karena pertumbuhan, kekayaan menumpuk, nggak apa-apa menumpuk di atas. Lama-lama akan menetes ke bawah. Nah, ini teori. Tapi kenyataannya netesnya kapan sampai ke bawah? Jangan-jangan netesnya 300 tahun, kita sudah mati semua. Ini menurut saya tidak tepat untuk kita, untuk negara seperti kita yang pernah dijajah, yang merdeka karena perjuangan, merdeka karena ratusan tahun perjuangan, di mana waktu kita merdeka, ya
sebagian besar rakyat kita